kalau misalkan mau rada sombong sedikit gitu. Perasaan rada sombong terus deh. Cari Pak Haji. Olahraga. Kalau prestasinya mau dijemput dengan prestasi yang gemilang, mustahil tanpa dukungan support system dari pemerintah. Bohong. Betul. Kok jadi pada bohong? Takut ya? Gak usah takut. Sportcast Jabar. Sportcast Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar khususnya dan umumnya bagi wargi Indonesia. Ya, alhamdulillah ya kita masih sehat. Dan Alhamdulillah. juga masih ditemenin host yang udah nggak asing kan, Ya. berarti lokal gitu kan. Masih semi naturalisasi lah. Iya, semi naturalisasi kewargaan Cianjur pindah jadi Cipanas. Iya, betul. Itu ngomong-ngomong sekarang agak panjang. Udah dikurutin. Udah digoreng, oke. Soalnya kan Bung Godek ini punya kelebihan kan? Iya, kelebihan Katanya jenggot. Kelebihan jenggot turunan dari dalam terbasna. Bintang tamu sekarang kita datangkan owner klub, apa klub bisa dibilang klub besar ini. Klub besar Iya. sekali ya. Besar cuman gede. Ya besar cuman belum gede gitu. Hah, ya kan? Ya besar di Cianjur cuma belum gede di nasional gitu mungkin ya. Ya segalanya harus punya owner. Nah, Betul. termasuk dari olahraga juga harus ada ownernya. Nah, owner ini nanti jadinya jadi support system lah buat keberlangsungan Betul. klub itu sendiri. Artis-artis juga kan sekarang jadi owner ya? Ya, owner apa? Oh, ya owner bola lah. Oh, iya, betul. Masa owner ini owner Iya. Berarti dari situ kan kelihatan ada potensi untuk kedepannya jadi owner. ya mungkin apakah itu untung atau rugi kan? Ya, nanti kita tanyakan. Iya. sumber kita. Iya betul. Oke. Kang, gimana panggilnya ya? Pak Haji Iya. Abdul Subhan. Selamat malam. Oke, thank you. Enaknya saya panggil Pak Haji apa Kang Haji? Bebas. Bung Haji. Mau akrab, asal jangan bungkusan aja. Jangan bungkusan ya. Mau Kang enak, mau Bung enak. Nah, Bung, saya dengar ini satu owner, dua olahraga, dua cabur. Oh gitu ya. Bola, Bola. berarti tiga. Bola besar, futsal, Dan- bulu tangkis. Oh, gitu. Ini Pak Haji Abdul Subhan. Saya panggilnya Pak Haji apa Kang? Apa aja bebas. Nyantai aja, nyantai. Oh, Pak Haji sekarang aktivitasnya jadi betul tuh di 3 cabur olahraga berarti ya? Iya. 3 cabang olahraga. Itu salah satu yang apa namanya yang keseharian kita lakukan, itu salah satunya. Kalau apa namanya domain pekerjaan yang lain ada, Iya. cuma karena itu berangkat dari apa namanya berangkat dari rasa senang, berangkat dari rasa apa namanya hobi, berangkat dari apa passion ya. Passion itu lebih enak kayaknya. Yang barusan disebut iya, cuma secara faktual tadi seperti yang disampaikan, untuk di tingkatan lokal Cianjur sih sudah lumayan. Kalau saya bilang besar juga takut nanti kebesaran, kalau besar nanti gede hulu lagi kan. Betul. Jadi apa namanya untuk tingkat kabupaten sudah cukup lumayan punya nama lah gitu. Ya saya juga dengar katanya ini apa tim Pak Haji ini udah terdengar ke wilayah Jawa Barat ya. Katanya udah menjuarai juga di Bandung gitu kan, di Bogor kalau nggak salah gitu kan. Ya. Itu apa klub apa itu? Ya kalau kita nama brand itu pakai Celong ya. Celong juga punya sejarah cukup panjang, berangkat dari potensi yang apa namanya potensi lokal banget gitu loh. Potensi lokal banget dari sebuah desa ya di Cipanas ini. Ya kita berangkat dari itu, dari hobi, dari kesenangan, terus kemudian apa namanya ada semacam apa proses regenerasi, dan pada saat sekitar tahun berapa ya 90-an lah
kalau nama Celong itu sendiri dari era 80-an juga sebenarnya sudah ada. Maaf dipotong Pak Haji. Nama Celong itu diambil dari singkatan. Singkatan sebenarnya, singkatan. Nah, itu juga banyak. Kalau yang sederhananya sih seingat saya karena bukan ini ya, bukan apa namanya, cowok, C-nya itu bisa cowok bisa cewek gitu kan. Cowok lihai, otak normal, keadaan sederhana. Itu kan pakai kearifan lokal. Cowok lihai, otak normal, keadaan sederhana. Ya, kan tetap harus apapun pakai otak kan. Bung godek banget. Segala apapun ini Pak Haji nih. Iya. Godek nih. Berarti berdirinya klub itu dari tahun berapa tadi Pak Haji? Dari tahun 80-an Celong itu sudah ada. Karena itu senior-senior kita kan, senior-senior kita. Cuma baru berbentuk komunitas, komunitas kegiatan apa sosial kemasyarakatan, apa kongko-kongko, ngobrol-ngobrol kalau ada kegiatan-kegiatan apa namanya kepemudaan, Karang Taruna yang sifatnya masih umum. Tadi saya bilang sosial kemasyarakatan. Terus kemudian di sana salah satunya adalah aktivitas olahraga yang dulu belum kita create. Ya para senior belum meng-create ini menjadi apa namanya, menjadi kelembagaan yang resmi. Kalau sekarang kan alhamdulillah kita salah satu yang punya, ya boleh bangga sedikit ya. Di wilayah Cianjur Utara itu yang punya statuta terdaftar resmi di PSSI Kabupaten Cianjur, salah satunya adalah Celong. Berarti Pak Haji ini dari tahun 80 ini pegang. Enggak, itu makanya saya bilang tadi ada proses regenerasi. Dulu yang pertama bawa Celong ke lapang besar itu saya turun ke lapangan di sini, lapangan Itu depan istana. Langsung terjun main apa? Main sih saya lebih suka bukan pada apa namanya, pada wilayah-wilayah yang ini ya. Tapi saat itu turun saya bawa langsung untuk ikut kompetisi di lapang depan istana itu. Itu kompetisi-kompetisi lokal lah gitu yang diselenggarakan oleh Bayangkara, oleh istana. Terus ada beberapa yang turnamen-turnamen resmi tingkat lokal di lapangan itu. Itu pertama saya yang bawa teman-teman untuk, ya maksudnya pemuda sini untuk ikut dalam turnamen tersebut. Begini Pak Haji, kalau awal ngebentuknya itu gimana Pak Haji? Awal ngebentuknya itu dari, kan tadi dari awal tuh apa? Kongko. Ya. Apakah langsung resmi jadi? Jadi ada ini mungkin kayak teman-teman ini. Ya. Teman-teman kampung gitu. Iya, prosesnya dari itu aja, dari kearifan lokal saya bilang, dari ngobrol-ngobrol, dari komunitas-komunitas yang sangat, makanya saya bilang tadi lokali banget, sangat sempit sebenarnya awalnya. Terus kita lihat bahwa teman-teman muda di sini saat itu senang kepada bola, ya akhirnya kita bentuk tim itu, gitu. Kita bentuk tim itu, ada tambahan 1-2 dari luar karena punya kedekatan pertemanan. Akhirnya terjadilah sebuah tim yang saat itu saya beranikan untuk turun di lapangan besar. Kok bisa kepikiran namanya Celong? Kalau Celong itu kan saya bilang tadi ada proses regenerasi. Ya, maksudnya si namanya tuh kenapa harus Celong gitu, nggak Celing gitu? Gitu. Kenapa itu? Bisa aja. Bisa aja lu gedek. Ya itu sudah ini aja, sudah alami saja. Dan itu kalau saya sih ngelihat kalau semacam itu nama dan lain sebagainya bagian dari anugerah aja yang sebenarnya teman-teman sekarang di sini, teman-teman Celong harus mensyukuri aja bagian dari spontanitas. Tapi itu juga punya sejarah panjang. Jadi kalau base campnya di mana Pak? Base campnya di posisinya persis di daerah Pasekon, sebuah kampung. Sekarang malah kampung ini ada brand juga, jadi Kampung Berkah. Ya salah satu keberkahannya anak-anak mudanya berkegiatan di sisi olahraga. Banyak kegiatan-kegiatan lain, sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Tapi Pak Haji dulu ini sempat mendalami jadi atlet gitu? Enggak secara spesifik. Jadi saya tuh kayak wartawan. Banyak tahu tentang, sedikit tahu tentang banyak hal.
Terkait sama olahraga juga begitu. Saya bisa banyak olahraga tapi nggak ada yang jago. Nah, salah satu kelebihan Celong itu anak-anaknya punya naluri, punya sifat alami yang itu given dari Tuhan. Mereka punya kemampuan skill dari sisi sepak bola. Kenapa tidak kita create salah satunya yang bisa kita unggulkan, kan gitu. Tapi kalau misalkan kalau apa badminton itu baru-baru berarti. Ya, kalau badminton baru beberapa tahun ini, dan itu juga sama kemunculannya karena ada beberapa atlet kita yang secara prestasi mereka, dan itu apa namanya, teman-teman kita juga kalau dari sisi usia sih di bawah saya juga ada yang sudah atlet Porda, prestasinya banyak. Kalau Nggak usah berebut, nanti saya kasih satu-satu. semangat ini. Jadi begini, kita itu selalu banyak pertanyaan ya Bung. Iya, tapi Jadi kadang nggak ada. Harus banyak kebongkar itu. Betul, jadi kalau udah misalkan bingung nih, diam. Banyak yang harus dibongkar dari Celong ini, Oke, banyak. silakan Bu Gading mau tanya apa tuh? kalau motif utama membuat klub ini tujuannya apa Pak Haji? Pertama untuk bisnis kah atau emang sekedar ingin bikin perkumpulan lah biar olahraganya maju, atau gimana tujuan pertamanya? Bola itu di kita, apalagi di dunia kan sudah menjadi industri sepak bola. Cuma kalau tingkat lokal seperti kita ini masih jauh dalam kategori bisnis. Tadi saya bilang, beberapa kali saya singgung, kalau kita mengawalinya dari passion, itu enak kita menjalaninya. Kalaupun ada kendala, ada rintangan, itu sebuah keniscayaan. Cuma kalau misalkan kita awali dari rasa senang, hobi, apalagi meningkat kepada passion, itu menjadi apa ya, kalau dibilang candu berlebihan ya. Jadi enak aja, ngalir aja, dan nggak susah kita ngeplotnya. Jadi menikmati ya. Menikmati, karena kan banyak sudah apa namanya, kalau kita bicara bola ya di sini di tingkatan Celong lah ya. Dari sisi prestasi bisa dicek, kita sudah banyak sekali prestasi-prestasi apa namanya, kayak ini boleh ditunjukkan, ini juga piala-piala Celong kan. Ini bukan Pak Haji, ini piala bergilir. Piala bergilir yang udah menjadi piala tetap kan gitu. Ya, terima kasih Pak Celong. Dikasih nih. Ini apa memang sengaja dibuat piala-piala Celong kali, kalau misalkan saya boleh sedikit berbangga. Iya. Berbangga itu bukan untuk pribadi, berbangga untuk kita secara tim. Celong itu sendiri sudah punya banyak prestasi. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tadi disebutkan, futsalnya, kita banyak ikut turnamen. Bukan cuma di tingkatan Cianjur, kita sering ikut di Liga Nusantara, Liga Jabar, apa namanya, sering itu. Setiap tahun kita kirim atlet-atlet kita. Dan banyak atlet-atlet kita sekarang yang notabene sudah banyak berkiprah di tingkatan provinsi, ada yang sudah tingkat nasional gitu. Itu berangkat dari ini ya, dari kearifan lokal aja. Yang kita lakukan itu passion. Kalau terkait sama bisnis belum sampai pada tingkatan bisnis. Oh, berarti intinya kita harus mencintai sesuatu dulu. Oh iya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita menyenangi, buat apa? Iya. Apapun yang dilakukan itu memang harus dicintai. Betul. Ya. Ya. Kalau udah cinta ya baru ke bisnis. Enggak lah. Kalau bisnis, Sedikit lah. bisnis itu kedepannya menjadi menjadi bonus. Kalau kita menjadi bonus, kalau misalkan anak-anak didik kita bisa berprestasi di tingkatan kabupaten, di tingkatan provinsi, apalagi di tingkatan nasional, itu kan buat mereka bisa menjadi income kan buat mereka. Tapi dari sisi secara tim, kita tidak berorientasi pada bisnis ansih, karena memang berawal bukan dari bisnis gitu loh. Berawal dari memang kita menyenangi, terus sampai kita bentuk SSB dan lain sebagainya, kan gitu bisa dilihat kalau misalkan
di minggu pagi seminggu berapa kali kita atur jadwal di Celong ini yang megang dari mulai usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Kan sekarang juga lagi ada turnamen. Apa? Yang di Cianjur itu Suratin. Usia 13, usia 15. Terus itu kita lakukan upaya pembinaan itu. Terkait prestasi Pak Haji, yang tadi dibilang kan prestasi yang paling berkesan apa Pak Haji? Banyak banget Yang kesannya. paling- Yang paling berkesannya itu yang pertama di daerah Mariwati ya, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita turun itu dari tahun 2000 berapa turun ke lapang besar tahun 2000-an lah. Tapi pecah telur untuk menjadi juara pertama itu di daerah Sukaresmi, dan itu prestasi yang luar biasa lah menurut kita, karena saya bawa bertahun-tahun turun ke lapangan besar itu paling sampai di semifinal, sampai di final, tapi belum pernah juara. Juara pertama itu ya di daerah Mariwati itu di Sukaresmi. Maaf Pak Haji, saya kan pernah nih mampir nih ke Celong ya, lihat-lihat gitu di kantor itu piala banyak kan. Nah kenapa itu pecah telurnya di itu piala sebelumnya dari mana itu? Ya piala-piala sebelumnya yang saya bilang belum pernah juara satu di sana, itu pecah telur juara satu gitu loh. Jadi sebelumnya 2, 3 gitu. Kesininya kalau boleh ini lagi karena prestasi apa namanya teman-teman kita di Celong yang di klub itu pada akhirnya terus kalau misalkan bahasa agak sombongnya sedikit bisa dibilang babat habis terus. Kita sering juara satu di lapangan ini, lapangan depan istana di Cianjur, di Bandung. Itu sering kita ya kalau menurut itu juara satu itu punya piala Celong juga. Terima kasih. Ini bergilir jadi piala tetap. Iya, piala Kemarin tetap. terakhir Jabarin. kemarin terakhir yang di lapangan ini depan istana itu. Iya. 3 kali berturut-turut sudah menjadi piala tetap kita. Itu apa bukan prestasi? Kalau untuk tingkatan ya Cianjur Utara atau Kabupaten Cianjur ya alhamdulillah Celong sih sudah banyak prestasinya. Dan sudah banyak juga beberapa klub yang melirik, dan kita juga punya banyak bibit-bibit yang sekarang di usia-usia 13, usia-usia 15. Besok mudah-mudahan menjadi perwakilan Porda dari Cianjur. Kita punya, kalau boleh saya bocorin, boleh bocorin? Boleh. Kita punya 7 pemain muda sekarang yang ada dididik di Akademi Persib. Apa bukan kebanggaan? Dan itu semua dari Celong. Tepuk tangan dulu. Mantap. Kalau maksudnya penasaran, dicek bener nggak apa yang saya sampaikan gitu. Iya. 7 kan tinggal nambah beberapa pemain, dan beberapa pemainnya juga kan kita siapin di sini. Kita punya SSB untuk membentuk cuma 11 starter dan beberapa apa namanya cadangan, kan bukan sesuatu yang sulit. Kalau misalkan 7 sudah kita punya dan semua bibit unggul, saya berani bilang begitu. Maaf Pak Haji dipotong. Tapi dari dulu itu kejuaraan memang dari bola besar apa? Dia bola besar, futsal. Oh gitu. Betul. Kok ketakraw? Kalau bulu tangkis juga ada sudah prestasinya kemarin. Oh gitu. Di tahun 2 tahun kemarin. Kalau lari ketakraw. Apa kalian bola ini kayak bola takraw? Iya, saya lihat tuh. Terima kasih Celong nih telah bergilir di podcast Jabar. Ya Pak Haji, kan selama berkompetisi tentu saja membutuhkan biaya yang banyak Pak Haji. Ya. Nah, selama kompetisi itu biayanya apakah dari pribadi atau dari mana Pak Haji? Yang awal-awal karena kita berangkat dari masyarakat itu sendiri punya sport system, bagian sport system, karena kita berangkat dari masyarakat dan menggunakan kearifan lokal tadi, berawal dari hobi dan passion tadi, dan masyarakat yang kita libatkan untuk menjadi bagian anak-anak mudanya itu kan pasti pada punya orang tua, dan diajak kegiatannya semua kegiatan positif kan. Nggak mungkin mereka para masyarakat itu atau para orang tuanya tuh nggak berani atau nggak mau untuk sekedar ala kadarnya
apanya mun di urang mana nya udunan, bantingan kalau kata orang itu. Patungan. Patungan. Di pada dia patungan. Jadi patung itu. Patungan sudah Nah, cacing. maksud saya itu menjadi bagian kekuatan kita sebenarnya awalnya. Walaupun secara ini ya kita ketika kita declare bahwa kita berani untuk turun ke lapangan, kita harus berani mengorbankan terkait dengan sisi finansial dan lain sebagainya. Dan saya terus terang tidak berdiri sendiri. Ada apa namanya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang ya karena lingkupnya juga sudah kita anggap menjadi bagian dari keluarga, baik pemain, pelatih, terus kemudian secara struktur di organisasi Celong tadi. Alhamdulillah semua pada support terkait dengan finansial. Jadi saya tidak kerepotan sendiri sebenarnya. Oh, gitu. Tapi kalau sudah dikibarkan bendera, ya pantang mundur ke belakang loh. Banyak lah ya ini. Ya, alhamdulillah. Itu kalau misalkan ke Bandung juga bisa kan seolah-olah kayak mewakili Cianjur dong. Mewakili Cianjur nih kayak Liga Nusantara. Kan banyak itu banyak ininya, banyak apa stratanya kan, kompetisi itu banyak stratanya. Ada yang misalkan melalui Suratin, ada yang melalui Porda, ada yang melalui mewakili Cianjur lewat Perkesitnya. Tergantung kompetisi apa yang sedang digelar. Cuma secara pemain Celong itu menjadi sumbangsih. Kalau misalkan mau rada sombong sedikit gitu. Perasaan rada sombong terus deh. Cari Pak Haji. Sekarang kita tapi kan bisa di cross check. Kesombongan itu kalau misalkan tidak didukung oleh data-data yang otentik menjadi kesombongan yang absurd. Tapi kalau kesombongan untuk menyampaikan bahwa kita itu punya prestasi, bukan cuma omdo, tetapi berdasarkan prestasi dan bisa di cross check datanya. Kita salah satu penyumbang bibit-bibit yang bisa digunakan oleh apa namanya dalam hal ini kalau misalkan kita tanding di Bandung berarti kan mewakili Cianjur, tergantung nanti masuknya dari mana kan, mau dari lewat Porda atau Liga Nusantara, Liga Jabar kan yang pernah kita ikuti. Nah, itu ya boleh dibilang kita penyumbang lumayan banyak pemain-pemain yang punya prestasi di tingkatan itu semua. tapi ada nggak secara finansial itu dibantu dari kepemerintahan Cianjur gitu? Ini yang pertanyaannya saya tunggu dari tadi sebenarnya. Nah itu kan kita kenapa nggak dikeluarin dari awal pertanyaan itu? Kok saya jadi marah? Saya sebenarnya mau ngeluarin ya dari tadi ya. Cuman susah buka ininya, buka slatingnya susah. Gitu. Ada nggak Pak Haji itu? Ya. Kan finansial dari Cianjur ke pemerintahan atau dari KONI gitu untuk berangkat ke Bandung atau kemana gitu. Kan bawa nama baik Cianjur juga. Nah gitu. Kalau atas nama pemerintah pasti ada. Cuma yang ingin saya sampaikan lebih jauh lagi dan ini bisa dicek lah, bisa di cross check. Kalau mengatasnamakan klub udah pasti nggak ada. Seharusnya kan itu juga karena mengharumkan nama Cianjur, seharusnya at least harus ada. Harus ada. Iya kan? Iya. Bener apa enggak? Tapi ada. Enggak ada kalau misalnya sisi klub. Oh, nggak ada. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan mewakili lewat misalkan apa seperti kemarin apa namanya Perprov ya, Perprov Ya. apa saya sampai belepotan karena nggak ada support dana yang signifikan, saya jadi belepotan dan nggak usah kagok kalau memang bener kurang ya memang kurang kita sampaikan. Iya betul. Untuk apa? Untuk benar-benar pemerintah itu punya keberpihakan terhadap sektor olahraga. Kalau prestasinya mau dijemput dengan prestasi yang gemilang, mustahil tanpa dukungan support sistem dari pemerintah. Bohong. Iya. Bener nggak? Betul. Kok jadi pada bengong? Takut ya? Nggak usah takut. Bukan takut Pak Haji. Saya kepikiran. Saya gini. gemeter. Saya heran sebenarnya, kok bisa sih pemerintah sampai saya kayak gini? Nah, gitu. Jadi saya malah kepikiran gini, gimana kalau Pak Haji jadi ketua KONI? Kalau mau menyentuh yang tadi, saya sepakat. Yuk kita ini menjadi juga sarana buat kita
agar para decision maker dalam hal ini pemerintah yang punya keberpihakan terhadap sektor olahraga, bukan cuma persoalan bola, olahraga kan cukup banyak, cabur itu banyak. Tapi kalau misalkan ditargetkan, misalkan setiap cabur harus emas, kalau support sistemnya nggak ada, bohong besar. Nggak mungkin prestasi itu nggak ditunjang dengan keberpihakan, political will, support yang benar-benar luar biasa. Nggak mungkin itu terjadi. Kalaupun terjadi, itu memang benar-benar anugerah yang harus disyukuri oleh pemerintah kabupaten. Dan itu prestasinya prestasi dari klub-klub lokal-lokal. Tapi kalau misalkan itu tidak dilanjutkan dengan keberpihakan, itu nggak akan bertahan lama. Yuk, harudang pemangku jabatan teh. Balarenta, kalau misalkan kita mau bicara terkait dengan pembinaan, kedepannya apa? Untuk prestasi. Kesananya untuk apa? Untuk kebanggaan kabupaten sendiri. Tapi ada nggak? Setuju nggak kira-kira begitu? Setuju, Pak Haji. Setuju. Tapi ada nggak Pak Haji apresiasi gitu? Kalau misalkan udah bawa piala juara nih, Ya apa cuman ikut angkat trofi aja Pak? dari pemerintahan, wah ini tim bagus nih harus. Enggak signifikan, tidak signifikan. Kalau misalkan tadi saya bilang target emas, tapi hadir aja tidak. Ya. Bang Mas lagi naik sekarang. Coba dari cabur kemarin itu bertandingkan di Perprov, target sekian emas, kan itu tidak terwujud. Malu kalau misalkan kita bicara terkait sama itu. Kenapa? Karena pasti apple to apple dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan kabupaten yang punya emas, Cianjur itu di nomor berapa? Nah, di sini kan menjadi pertanyaan, kemana pemerintah kabupatennya? Siapa yang menanganinya? Waduh. Siapa yang punya konsentrasi? Siapa punya keberpihakan terhadap ini? Ini kan bukan cuma persoalan gengsi atau terkait dengan prestasi. Pembinaan itu lebih jauh. Di sana kan ada anak muda, ada nanti proses regenerasi. Kalau olahraga kan jelas. Mereka disalurkan, bukan cuma persoalan olahraga, persoalan prestasi, persoalan nanti menjadi income buat mereka, tetapi ada generasi yang kita wariskan dengan warisan yang luar biasa. Terkait dengan apa? Terkait dengan pendidikannya, olahraganya. Kan harus punya keberpihakan terhadap itu. Kalau mau jauh lagi bicara terkait dengan apa? Terkait dengan indeks prestasi manusia, IPM itu. Cianjur itu minus. Panjang deh ngobrol gak? Jero. Oke, Pak Haji, sebelum jauh nih. Minum dulu. Aduh. Ya, boleh minum. Sambil minum Pak Haji. Tadi kan udah jauh nih ke finansial atau apa gitu. Itu termasuk kesulitan juga kan ya, kesulitan dalam menjadi owner klub tuh. Gitu, apalagi di wilayah gitu kan, kabupaten ya. Ada nggak kesulitan lainnya gitu sebagai owner klub nih? Persoalan yang sebenarnya ini juga harus diinisiasi oleh pemangku jabatan, dalam hal ini yang punya gawe terhadap persoalan olahraga. Dalam hal ini contoh KONI. Kalau di bolanya kan nanti tinggal dilarikan ke cabur. Kalau caburnya, kalau bola ada PSSI kan. Nah, KONI dan PSSI harus concern dari sisi pembinaan kalau mau larinya kepada prestasi. Ada beberapa kesulitan kan, tadi bicara kesulitan. Ada beberapa yang sudah kita bina nih ya. Mungkin ada kasus-kasus, nanti saya ceritakan. Ada kasus-kasus misalkan pemain kita bina dari usia 8 tahun, 10 tahun, meningkat ke arah 12 tahun kan prestasinya udah kelihatan tuh. Udah pokoknya kalau para pelatih itu sudah pasti nyium lah. Wah, ini mainnya cakep banget tuh, di atas rata-rata dari sisi postur, dari sisi skill, dari sisi segala macamnya lah. Kalau pakai standar coach gitu kan. Pasti kan dilirik. Wah, ini kalau misalkan ini pasti kan tembus ke cabur, ke PSSI. Pasti ada rekrutmen. Nah, kadang-kadang klub ini setelah ini menjadi barang jadi, kalau tidak dibilang setengah jadi, kan tinggal dipoles sedikit, pasti jadi pemain bagus. Nah, kadang-kadang klub ini ditinggalkan.
bukan cuma dari sisi yang tadi PSSI dan KONI. Kalau misalkan lari ke pro, nah ini yang harus diinisiasi oleh PSSI dan KONI, yang membina dari awal itu jangan sampai ditinggalkan. Ya kita jauh-jauh hari kan, bukan cuma membina dari sisi kemampuan mereka untuk bermain bola, kalau apa namanya sudah bisa menjadi seni buat dirinya sendiri, bola itu menjadi passion, sudah menjadi darah daging. Itu kan binaannya bukan cuma setahun 2 tahun, dan bukan cuma persoalan bola, bukan cuma persoalan passing, bukan persoalan syuting, tapi bagaimana membentuk anak, bagaimana anak juga ada nilai-nilai yang kita berikan dari sisi dari sisi etikanya, dari sisi akhlaknya, dari sisi bagaimana dia menghargai temannya juga satu tim, bagaimana dia menghargai coachnya, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, bagaimana dia menghargai orang tuanya. Itu kan proses pendidikan yang boleh jadi kalau dari sisi orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam sisi pembinaan, yang dihitung kan cuma persoalan bagaimana tim ini bisa menang dan bagaimana dapat juara. Bukan cuma itu persoalan olahraga. Olahraga itu jauh lebih dari itu. Jadi kalau misalkan kita bisa mencontoh Brazil, mencontoh Argentina, bola itu sudah menjadi tango, bola itu sudah menjadi apa kalau Brazil? Waper. Jadi kue. Tango. Jadi tango. Itu kan sudah mendarah daging, dan itu kan butuh apa kalau bahasa Kang Godek, support system yang memang bukan dari A sampai Z harus kita pikirkan. Jadi bukan cuma persoalan bagaimana mencetak gol, tapi bagaimana mendidik anak-anak kita bisa bola itu menjadi bagian dari kehidupannya. Ya, Pak Haji, tadi kan disampaikan udah tercium nih potensinya sama coach sama pelatih. Itu bisa diambil sama Liga Pro. Pernah ada nggak kejadian? Justru yang tadi saya ceritakan, seringkali klub ini ditinggalkan, tidak dilirik-lirik acan, apalagi menjadi sumber income buat klub. Kan tadi kita ceritakan bahwa kita ini berangkat membiayai turnamen-turnamen itu kan kocek sendiri. Walaupun ada yang membantu dan lain sebagainya, cuma seberapa sih kekuatan itu? Tidak ada feedbacknya ke harusnya kan semacam itu. Kalau misalkan sistem ini sudah terbangun, bukan cuma dari sisi klub, tapi PSSI juga menginisiasi, PSSI pusat juga menginisiasi. Kalau di tingkatan ke KONI dan lain sebagainya, itu juga harus menginisiasi terhadap regulasi itu. Kalau klub pro mau ngambil pemain dari kita yang kita didik sudah beberapa tahun dan kita punya status resmi dari PSSI, harusnya kan ada kulunewun atau gimana dan lain sebagainya, ada kontrak. Kan di kita juga kan masuk, mereka kan juga daftar dan lain sebagainya. Terkecuali mungkin dari kepribadian pemainnya yang pengen ngelupain gitu. Saya mah nggak pernah latihan di situ gitu. Enggak, itu juga kan menjadi persoalan sebenarnya, menjadi persoalan karena yang ditanyakan kan persoalan. Gitu. Itu juga kan kalau misalkan pemainnya kita didik sedemikian rupa, saya rasa nggak akan lah. Kalaupun ada istilah kacang lupa kulitnya, cuma kalau dari sisi pemain kita yang yang kita didik sedemikian rupa, saya rasa akan sulit mereka untuk melupakan kita. Karena ketika sudah masuk ke Celong, kita sudah anggap sebagai keluarga. Yang harus dilakukan adalah lagi-lagi menyiapkan regulasi itu agar kalau misalkan pro mau bawa, diliriklah menjadi income, bagian dari income-nya mana? Klub. Kalau misalkan pemerintah mau ngambil lewat Porda dan lain sebagainya, harusnya juga dilirik. Ini kenapa bisa bagus begini? Pasti kan dilatih, dididik gitu. Sok atuh nganuhunkeun, ayo manuhun ge hanteu gitu. Komo nepi ka support karena urusan finansial mah jauheun. Tolonglah.
Berarti itu feedback yang diharapkan Pak Haji itu ya. Iya. Adanya regulasi yang jelas. Betul. Jadi bukan persoalan uang, persoalan regulasi, persoalan keberpihakan. Itu menjadi penting. Kalau persoalan finansial mah itu mah bonus. Bonus ya. Buat kita cuma bonus. Kita tanpa ada itu kan kita sebenarnya sudah jalan. Ini Iya kan? agak nyambung nih Pak Haji, saya mau tanya. Kalau secara finansial ini pegang klub itu untung apa rugi nih? Masa nggak bisa ngasih kesimpulan. Tapi kalau dibilang rugi, rugi itu kalau kita bicaranya bahwa kita membentuk tim, melakukan upaya ini tuh kalau misalkan kita orientasinya bisnis ansih. Tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, dengan riang gembira, karena itu menjadi passion, ukuran finansial itu bukan ukuran untung dan rugi. Ya dari sini kita juga jadi tahu ya, ternyata regulasinya ini belum begitu baik ternyata. Iya, memang di mana-mana juga emang harus dari bawah, Dari bawah, kan? iya. Baru ke atas. Ke atas terus ke Ke atas bawah. lagi. Ya kalau saya saran balik, undang pemangku jabatan itu di sini di podcast Insya Allah Pak Haji. di jadwal. Saya bilang tadi ada, tapi belum signifikan, belum sesuai dengan harapan gitu loh. Kalau mau terkait sama prestasi, mau terkait dengan pembinaan, harus ada upaya lebih. Nggak mungkin sekelas Jepang bisa langganan Piala Dunia kalau tidak dianggarkan APBN-nya untuk sekian persen khusus untuk olahraga, apalagi spesifik untuk bola. Nggak mungkin Korea juga semacam itu, nggak mungkin. Itu sudah pasti ada keberpihakan yang clear ketika bicara bola, pasti ada Jepang, ada Korea. Untuk tingkat Asia ya, untuk tingkat Eropa, Amerika Latin, itu sudah pasti barang tentu juga hal yang sama. Dan itu terkait dengan kebijakan dan political will dari masing-masing pemerintahannya. Kita ambil skup yang lebih kecil, kalau Cianjur mau jaya dari sisi bola, dari sisi cabur-cabur yang lain, yuk pemangku jabatan kita ajak untuk memikirkan secara serius, bukan cuma lip service. Serius ya, ngobrol ada serius ya mah. Iya. Yuk, ayo. Ayo. Pak Haji sedikit refleksi lah tentang tadi yang waktu final juara di Sukaresmi Pak Haji. Ya. Ada gak sih motivasi dari Pak Haji ke pemain dan pelatih gitu, nggak secara mensupportnya? Karena kadang ya kita sendiri jarang ditayangkan di TV gitu seorang owner klub cara memotivasi pemain dan pelatihnya agar main Spartan dalam pertandingan tuh kayak gimana? Apakah ada tekanan ke pelatih ya gitu, atau gimana, gitu? misalkan kalau juara diberi domba ini doang gitu. Gitu kayak itu kemarin Piala Dunia tuh. Oh iya. Arab Saudi ya, Argentina. Oh iya benar. Kan dikasih apa? Umroh. Unta. Umroh jalan kaki. Bukan pemain apa itu? Dia apa kata? Arab waktu Arab versus Argentina. Nah, itu dikasih apa? Mobil kan? Mobil apa pesawat ya? Pokoknya dikasih hadiah lebih lagi. Nah, yang jarang dilihat dan jarang disorot oleh media itu sebenarnya motivasinya bukan dari sisi itu. Kalau lagi-lagi saya bilang kalau terkait dengan materi itu, bonus tambahan. Nah, coach atau owner dalam hal memotivasi pemain itu tidak lewat itu. Tidak lewat yang membangkitkan suasana suasana kebatinan pemain untuk all out ketika main itu. Coba kita lihat kemarin ketika final Indonesia lawan mana? Malaysia apa Thailand? Kemarin terakhir AFF usia berapa? Yang jadi juara kemarin? SEA Games Pak. SEA Games ya, ketika SEA Games. Apa motivasinya dikasih rumah, dikasih bukan itu. Gitu. Seorang siapa kemarin coachnya Indra Sapri memberikan motivasi itu bukan dari sisi itu, pasti dari sisi yang ada pada dirinya. Motivasi itu muncul dan itu saya beberapa kali lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Yang kita gali itu itunya dan itu akan memotivasi
yang bersangkutan itu bukan menjadi tenaga lebih 2 kali lipat dari kemampuannya. Karena bicara alam bawah sadar, bicaranya motivasi yang kuat dari dirinya. Ketika bicara misalkan Indonesia, itu sudah tidak melirik lagi negara mana. Merah putih harus berkiprah dan harus juara 1. Dan saya di klub juga seperti itu, ketika turun memotivasi teman-teman pemain, bukan dalam sisi bonus. Bonus mah udah pasti kita dapatkan kalau kita juara, kan begitu. Logisnya kan enggak, logisnya begitu bukan? Logisnya begitu bukan? Kalau kita juara pasti dapat bonus kan, nggak mungkin pemain itu kita gratisin. Mereka juga kan capek, tetapi untuk menjadi juara itu motivasinya bukan dari sisi sifatnya yang sifatnya materi. Pasti yang berangkat dari kemampuan diri, dan itu bisa kita tingkatkan 2 kali lipat dari kemampuan rata-rata. Lebih spiritual. Iya, spiritual. Ya, spiritual questionnya. Tangan dulu. Aduh. Pak Haji, ketika jadi owner sepak bola, apa yang jadi kebanggaannya? Kan kalau ya Secara pelatih. ya kan kalau pelatih dapat jadi gelar, wah ini pelatih terbaik atau apa, pemain terbaik. Kalau owner kan jarang disorot Pak Haji. Iya. Nah kebanggaannya apa tuh? Apa bangganya itu? Kalau bicara kebanggaan itu, kalau dari sisi prestasi sudah banyak, walaupun belum masih tingkat lokal, tapi udah bikin kita kadang-kadang speechless. Dari sisi apa yang kita lakukan, yang kita bina anak-anak menjadi juara itu, udah, kalau pakai bahasa yang agak lebay itu, apa namanya, ya sudah speechless lah. Udah anak-anak sudah ngangkat trofi itu, kebanggaan itu Jadi sudah apa ya, speechless akhirnya. Kalau kata anak-anak tuh kalau udah speechless, ya kata-kata punya keterbatasan untuk melirik kebanggaan kita. Iya, betul nggak? Udah nggak usah dibicarakan, biarin aja gitu loh. Menjadi warna dalam kehidupan kita. Yang penting kita udah bahagia aja. Udah. Dan ukuran itu kan gak terhitung dengan di sisi materi, dengan applause tangan sorak-sorai penonton, pujian dari orang, itu sudah melebihi dari itu. Kata-kata juga punya keterbatasan untuk mengungkap bahwa saya bangga punya anak-anak didik menjadi juara. Kalau kecewa pernah nggak Pak Haji? Iya benar. Pernah nggak? Itu kan bangga. Ya, Jadi bangga. sekarang kalau misalkan kecewa nih, Pernah nggak itu? Kalau gugur di sini gitu. Kalau kecewa semacam itu kan, itu 2 hal yang pasti bolak-balik lah. Kalau terkait sama kekecewaan kan juga banyak pintu masuknya, banyak entry point-nya, seperti misalkan tapi itu bukan dianggap semacam kekecewaan ya, hopeless aja kadang-kadang. Kalau misalkan kita lagi main, anak-anak kita lagi main, terus kemudian wasit tidak bukan tidak berpihak kepada kita, tidak bertindak sebagai wasit yang fair gitu, semacam itu, ya muncul kekecewaan biasa saja gitu. Ya itu kan manusiawi lah. Enggak, ini sampai ini kalah terus nih tim saya nih mengundur gitu. Kalau pertandingan kan, kalau nggak menang kalah. Iya, Kalau misalkan kita terus-terusan kecewa, ya nggak bakalan jadi juara. Enggak, maksudnya pengen jadi owner kan. Pak Haji ini punya 2 ini nih, cabur, badminton sama bola. Nah, apakah bola nih kalah mulu nih? Udah, saya nggak mau jadi owner bola nih, mau Enggak lah, owner badminton. enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Karena kecewa gitu. Enggak gitu. Mudah-mudahan semua berjalanan beriringan, karena kita melakukannya itu juga. Karena ini kan juga proses regenerasi ke depannya. Ya nggak mungkin sepanjang hayat kita yang pegang kan, enggak. Ya makanya sekarang seperti sisi-sisi kepelatihan sudah kita pegang ke anak-anak gitu. Maksudnya ke adik-adik, ke junior, bukan anak-anak kan gitu. Itu ya kayak gitu. Terus dari sisi nanti secara struktur juga nanti perlahan nanti kita akan juga geser sedikit-sedikit, biar yang punya potensi untuk membesarkan tim ini. Ada nggak anak binaan Pak Haji ini yang diambil Liga Pro gitu, dilirik atau sama siapa? Banyak ya, cuma kita juga nggak mau mengklaim secara inilah.
kalau misalkan kita satu-satu juga sebenarnya sudah lumayan banyak lah yang main di Liga 3, ada yang apa namanya masuk di timnas juga kemarin sudah ada usia 16 itu kan. Nah, itu Pak Haji, maaf dipotong. Ada kesulitan nggak kalau misalkan di usia dini itu dari 8 tahun sampai 16 ya, 16 atau 17 lah ya. Ada nggak kesulitan untuk minta izin? Ini kan Pak Haji tuh punya klub nih, pemainnya diambil. Minta izin dong ke sekolah, harus berapa bulan libur atau 2 minggu libur. Ada nggak kesulitan di situ? Iya, beberapa kali kita mengalami kesulitan semacam itu. Dan itu kan yang saya bilang tadi, regulasi harusnya menopang itu kan. Seperti misalkan dari PSSI, dari KONI, harusnya kalau misalkan di kabupaten ada Disdik ya, ada Diknas setingkat kabupaten. Itu kan yang harus menyiapkan regulasi semacam itu. Mereka kita pinjam ke sekolahnya bukan untuk tidak sekolah, kita pinjam untuk kita masuk ke apa namanya semacam apa, kalau pelatnas kan nasional. Kita di Porda kita asingkan, itu bukan mereka tidak kita didik dari sisi sekolahnya. Sekolah itu menjadi topangan yang penting. Kalau misalkan mereka mampu juga main bagus tetapi tidak ditopang dengan pendidikannya juga sayang. Sekarang harus itu, dan itu yang harus melakukan sebenarnya kan bukan kita klub itu. Kalau misalkan sebagai tembusan sih nggak apa-apa, tapi kan seharusnya sudah disiapkan hal semacam itu. Ini mau dipakai sama Pemda untuk mengawal Porda. Harusnya kan KONI, PSSI harusnya lebih lebih menyiapkan itu dong. Tinggal misalkan ini saya penting nih anak ini, kita lihat cek ke klubnya mana. Misalkan kita ambil dari Celong beberapa orang karena memang rata-rata pemainnya bagus misalkan semacam itu. Kita kan cuma dikasih tembusan semacam itu. Untuk menyiapkan regulasi izin ke sekolah kan harusnya mereka. Ini kadang-kadang kita juga yang harus ngurusin hal semacam itu. Bukan persoalan kita mau atau tidak mau, kita mau-mau saja. Cuma ditopang dong sama pihak-pihak yang berkepentingan. Pak Haji nih, Pak Haji kan motivasinya tuh udah banyak nih. Punya nggak perasaan apakah harus saya gitu yang jadi posisi di situ gitu? Enggak lah. Dengar kan Pak Haji tuh tadi kan yang saya udah bilang nih Bung Odek ya. Pak Haji ini selain dari owner klub, Pak Haji juga calon legislatif, terus punya kesibukan juga ibadah haji dan atau umrah ya, nganter ya gitu nganter yang ibadah haji gitu ke sana. Ya, core bisnis saya sebenarnya itu kalau bicara bisnis. Oh gitu. Itu bisnisnya Pak Haji. Oh gitu. Nah, ada nggak ketertarikan gitu, apakah harus saya nih yang turun? Ya gitu? kadang kan kalau pengen sesuatu kita harus terjun langsung Pak Haji. Enggak. Saya sih termasuk tipe orang yang tidak mau tidak obsesi, tidak obsesif atau tidak ambisius untuk memangku sebuah jabatan tertentu. Kalau misalkan masih ada layak, yang terpenting menurut saya adalah yuk kita bareng-bareng support, kita bareng-bareng dukung, karena itu kerangkanya adalah pembinaan untuk meraih prestasi. Jadi bukan harus saya, tidak sama sekali. Tapi yang ada, tetapi kalau misalkan yang ada tetapi tidak memaksimalkan jabatannya untuk kepentingan yang tadi, ya serahkan kepada yang lain, serahkan kepada yang lebih mampu, yang lebih mau untuk dalam kerangka yang tadi. Meraih prestasi itu dengan pembinaan dan keberpihakan yang jelas. Oke, harapan terakhir Pak Haji untuk dunia, yang terakhir maksudnya harapan untuk dunia sepak bola sekarang gitu. Ya itu tadi ya, maaf Pak Haji, terutama dorongan nih buat dari kepemerintahan ke klub-klub gitu. Ya, harapan saya itu tadi, kalau misalkan dari sisi pemerintahan atau para pemangku jabatan atau decision maker, jadikan olahraga ini sebagai pembinaan untuk anak-anak, diwujudkan oleh keberpihakan yang jelas dari sisi regulasi. Dana
dan support system yang lainnya itu akan mengikuti kalau misalkan political will-nya ada dari sisi regulasi. Tetapkan misalkan anggaran untuk olahraga sekian persen dan lain sebagainya, itu kan jelas dan bisa ditagih oleh klub, bisa ditagih oleh DPR, oleh legislatif dan lain sebagainya. Agar itu benar maksimal digunakan oleh para cabur yang ditargetkan oleh pemerintah untuk meraih emas atau dapat medali atau dapat prestasi yang lebih baik. Kalau tanpa itu bohong kita bicara terkait dengan pembinaan kepada olahraga secara lebih khusus, bola secara lebih secara lebih umum dan khusus kepada sepak bola. Itu harapan saya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Cukup. Kayaknya ini memang season kali ini Ditambah seasonnya nanti nanti kita tambah. Cuman ini season ini tuh memang sangat menarik ya. Iya. Pembahasan ya secara finansial gitu kan. Memang di Indonesia tuh sekarang kebanyakan mengeluh itu dari situ gitu kan. Bener nggak? Ya, jadi kita juga tahu nih sebagai sosok seorang owner tuh kayak gimana gitu. Kan sebelumnya mah kayak orang berpikirnya bisnis gitu kan. Ternyata Ada kenyataannya seperti artis jadi owner kan gitu, klub, ternyata kenyataannya seperti ini. Tidak ada pasokan tidak ada dorongan dari kepemerintahan ya. Ya, kalau untuk secara lebih profesional sih mungkin karena tadi saya sebut bola sudah menjadi industri, bisa jadi menjadi bagian dari side bisnisnya para owner. Tapi untuk tingkat lokal seperti kita masih jauh lah dari sisi bisnis, gitu loh. Jadi harus dibedakan. Kalau yang pro kan sudah pasti karena sponsor masuk dan lain sebagainya. Itu sudah barang tentu. Yang jauh-jauh aja yang punya Inter Milan kan balik-balik juga. Sekarang kan jadi ketua PSSI. Gitu. Ya kita sih kemarin punya angin segar ya. Beliau yang paham bola dan lain sebagainya. Cuma ya agak miris sedikit itu ketika sudah bicaranya terkait sama politik, itu agak riuh saya kalau bicara itu. Jadi kemarin sudah ada angin segar, mudah-mudahan prestasi bola ya ditunjukkan salah satunya lewat kemarin SEA Games. Harapannya sih berlanjut kepada turnamen-turnamen yang mewakili Indonesia di kancah dunia. Mudah-mudahan tidak terlalu kental nuansa politiknya, tetapi lebih kental nuansa bisa mengibarkan bendera merah putih di hampir seluruh event yang sifatnya mendunia. Itu harapan yang lebih luasnya. Mantap. Oke. Ini calon legislatif. Saya saran yang tadi undang mereka uji bukan cuma uji kantongnya, tapi uji isi otaknya. Hadirkan di sini gitu loh. Bener nggak keberpihakannya terhadap olahraga kepada cabur-cabur tertentu, kan harus diuji dari sisi olahraga juga dari kemasyarakatan. Gitu. Undang di sini, jadikan podcast ini menjadi sarana buat yuk kita berdiskusi, kita musyawarahkan, kita adu gagasan terkait dengan banyak hal kan, bukan cuma olahraga, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari bagaimana peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Untuk apa? Untuk peningkatan IPM yang ada di Kabupaten Cianjur, minimal itulah. Ya, intinya buat kemajuan olahraga kita juga ya. Udah, ini durasinya kepanjangan kan? Aman. Untuk durasi nanti saya pokoknya. Yang penting saya menikmati ya. Jelas Tidak ada unek-unek yang tertahan lagi. Nah, gitu. Ini real, ini Sportcast Jabar gitu. Apapun olahraganya tetap olahraga. Tetap olahraga. Apalagi kalau mau lari ke Jabar ya, Jabar juara dan lain sebagainya. Jabar secara ini prestasinya udah luar biasa kan gitu. Ya lagi-lagi kalau misalkan lihat keberpihakannya kan juga lumayan sudah mulai inilah pada di sisi tingkat Jabar ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sisi lari ke kabupaten kita, kan kita bisa tengok, bisa lihat, bisa real nggak dari kemarin aja Perprov aja kan kita cuma dapat berapa emas.
kita akan bahas lagi Pak Haji. Ya. Kayaknya di belakang layar aja. Enggak, kita bisa datangin lagi Pak Haji. Oke, di sesi kedua nanti ya. Direndengkeun jeung ketua poni. Ayo, nggak ada Jadi masalah. langsung ngobrol bahagia gitu. Yuk, nggak ada masalah. Saya sih Nggak ada masalah, siap Haji. terkait sama undangan-undangan semacam ini. Yuk kita diskusi, yuk kita musyawarah. Pasti kalau muaranya adalah pada pembinaan, muaranya adalah pada keberpihakan terhadap cabang olahraga, nggak harus ada yang ditakutkan. Betul Pak Haji. Iya kan? Betul. Ngapain takut? Oke. Terima kasih buat Pak Haji. Saya terima kasih juga udah diundang. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Siap Pak Haji. Mungkin buat teman-teman nih yang mau kepo-kepo tentang Pak Haji Abdul Subhan, beliau juga bisa ngeberangkatin kalian umroh. Iya. Kan barangkali berminat. Ya barangkali minat kan, ya kan Pak Haji. Itu sekaligus barangkali mungkin ada klub yang mau di ownerin. Boleh lah. Nanti di komen di sini gitu kan. Dengan Kalau misalkan nih buat warga Cianjur, di komennya Pak Haji tuh, waduh mantep banget nih tentang pemerintahannya gitu kan gitu. Bisa nanti langsung tanya. Kalau misalkan kurang puas, tanya langsung. IG-nya ada Pak Haji? enggak. Ya, Ada? nanti dicantumkan sih. Boleh dicantumkan nanti di sini. Atau di deskripsi nanti. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ada Pak Haji ya? Ada lengkap. TikTok gua kan. Apa lagi coba? Coba boleh lah. Boleh lah joget. Pokoknya itu aja, jangan kemana-mana, tetap di Sportcast Jabar. Sportcast Jabar.